Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nisa Cornelia, NIM 2019-210-487. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa pentingnya informasi bagi perusahaan. Bagi perusahaan, informasi merupakan suatu sumber daya yang dapat dikelola dan bermanfaat dalam mengambil keputusan bagi suatu perusahaan, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Kenapa sih harus memiliki sistem informasi? Karena pengelolaan data informasi menjadi tolak ukur perusahaan untuk evaluasi dalam kurun waktu yang ditentukan. Tanpa sebuah sistem informasi, maka data perusahaan tidak akan tercatat dengan benar dan tepat. Nah, maka dari itu, tujuan dari sistem informasi secara umum adalah sebagai dasar agar perusahaan mengerti dan mengetahui sampai manakah kemajuan perusahaan maupun berjalannya dalam bidang bisnisnya. Nah, selanjutnya ada beberapa poin utama mengapa sistem informasi harus ada. Yang pertama adalah mendorong perusahaan untuk sadar bahwa data informasi perusahaan dapat dikelola lebih baik lagi. Yang kedua, menghindari kesalahan fatal akibat kelalaian. Meskipun dengan sebuah sistem informasi tetap harus menggunakan paling tidak sebanyak kegiatan manual. Nah, dari poin di atas, jika diterapkan maka sistem informasi pada sebuah perusahaan itu akan memiliki efek dan bermanfaat baik bagi perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya, apa itu mengelola informasi pemasaran? Mengelola informasi pemasaran adalah sistem informasi pemasaran merupakan sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran perusahaan. Nah, sistem pemasaran ini terdiri dari subsistem input dan subsistem output. Yang pertama adalah sistem input pemasaran. Dalam input pemasaran ini ada subsistem penelitian pemasaran, yaitu mengumpulkan data mengenai segala aspek operasi pemasaran penjualan, terutama aspek yang berkaitan dengan pelanggan. Data yang dikumpulkan melalui survei. Nah, selanjutnya adalah subsistem intelijen pemasaran, yaitu mengumpulkan data dan informasi mengenai pesaing perusahaan. Nah, selanjutnya adalah sistem output pemasaran, yaitu ada subsistem produk, sebuah perangkat lunak yang menginformasikan manajer mengenai produk. Terus selanjutnya, produk merupakan suatu unsur utama di dalam marketing mix dan perusahaan pun berhak memutuskan untuk menyediakan produk untuk memenuhi kebutuhan pasarnya tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fani dari Stigelani, NIM 2019-210648. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Apa pentingnya mengelola informasi bagi perusahaan? Pentingnya mengelola informasi bagi perusahaan adalah agar para manajer pemasaran lebih mampu dalam melakukan analisa, perencanaan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi atas keputusan dan strategi pemasaran. Manfaat sistem informasi pemasaran adalah menghasilkan informasi dan data internal perusahaan, aktivitas intelijen pemasaran, riset pemasaran, dan audit pemasaran, serta analisis pendukung keputusan pemasaran, di mana data informasi tersebut bersumber dari kondisi internal perusahaan, lingkungan perusahaan, segmen, dan target pasar. Dampak positif dalam mengelola sistem informasi pemasaran adalah penyimpanan data penting, rencana pemasaran yang tepat, kecepatan dalam memperoleh informasi dan membuat keputusan. Dampak negatifnya yaitu sulit mendapatkan informan, biaya yang mahal saat melakukan riset, banyak informan yang salah dalam riset. Selanjutnya, bagaimana cara perusahaan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan tentang pemasaran? Market
Jadi sistem informasi atau MIS adalah sistem informasi yang membantu pengambilan keputusan dalam merencanakan pemasaran. Sistem informasi pemasaran bisa berisi data tentang perkiraan rutin penjualan, analisis penjualan, juga informasi mengenai keinginan, preferensi, dan perilaku pelanggan, juga informasi tentang pesaing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aisyah Masuro dengan NIM 2019-210693. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi pemasaran. Nah, di bagian sistem informasi pemasaran ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol. Nah, di analisis ini kita mengembangkan informasi yang diperlukan. Nah, sebelum kita mengembangkan informasi yang diperlukan, maka kita membutuhkan bahan atau data yang harus kita kembangkan. Nah, bahan atau data itu bisa kita dapatkan dari database internal, terus intelijen pemasaran, riset pemasaran, dan analisis informasi. Nah, database internal ini adalah data dari perusahaan kita sendiri. Terus intelijen pemasaran itu data atau informasi yang kita dapatkan dari pesaing. Jadi seperti apa sih strategi yang digunakan oleh pesaing kita? Contohnya seperti itu. Lalu riset pemasaran ini adalah kumpulan informasi yang kita dapatkan dari data internal dan intelijen pemasaran. Jadi di riset ini itu adalah kumpulan informasi tentang masalah yang sedang kita hadapi atau masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan kita. Selanjutnya ada analisis informasi. Nah, analisis informasi ini adalah data atau bahan yang kemudian kita kembangkan, seperti itu. Selanjutnya ada perencanaan. Di perencanaan ini kita merencanakan strategi atau barang yang lebih unggul dari kompetitor dari hasil analisis yang sebelumnya kita kembangkan. Lalu selanjutnya ada implementasi. Di implementasi ini kita mempraktekkan yang telah kita rencanakan. Terus selanjutnya ada kontrol. Nah, kontrol ini kita melakukan evaluasi apakah barang kita ini sudah sesuai dengan strategi kita, sudah sesuai dengan target kita, dan apakah barang yang kita jual ini bisa lebih unggul dari kompetitor atau pesaing. Lalu kembali lagi ke intelijen pemasaran dan riset pemasaran. Apa sih yang mereka analisis seperti itu? Yang mereka analisis itu adalah lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran itu sendiri ada pasar sasaran, ada saluran pemasaran, ada pesaing, ada masyarakat, dan kekuatan lingkungan makro. Pasar sasaran ini contohnya seperti kita jual susu bayi. Nah, pasar sasaran kita adalah ibu-ibu yang sedang memiliki bayi, seperti itu. Selanjutnya ada saluran pemasaran. Nah, saluran pemasaran ini barang kita akan kita jual kemana? Ke agen atau langsung ke toko-toko kecil. Selanjutnya ada pesaing. Nah, pesaing ini kira-kira pesaing ini strategi yang mereka gunakan itu seperti apa sih? Apakah strategi kita itu di atas pesaing kita atau malah lebih rendah, seperti itu. Selanjutnya ada masyarakat. Nah, masyarakat ini bagaimana mereka merespon barang kita atau barang yang kita jual. Lalu yang terakhir ada kekuatan lingkungan makro. Nah, kekuatan lingkungan makro ini, apakah dengan adanya kekuatan lingkungan makro ini barang kita dapat lebih berkembang atau malah mengalami penurunan, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aurora Hifasya dengan NIM 2019-210695. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu riset pemasaran. Riset pemasaran adalah suatu penelitian yang sistematis serta diawali dari
rumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, hingga interpretasi dari hasil penelitian. Riset pemasaran memiliki tujuan yaitu agar mengetahui dan dilakukan analisa oleh suatu pasar dan masyarakat. Berikutnya adalah tujuan riset deskriptif, yang dimana riset pemasaran yang dilakukan untuk mengumpulkan masalah pemasaran. Tujuan riset terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tujuan riset eksplorasi, yaitu riset pemasaran yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal yang akan membantu mendefinisikan masalah dan menyarankan hipotesis. Yang terakhir yaitu tujuan riset kausal, yang dimana riset yang dilakukan untuk menguji hipotesis tentang hubungan sebab dan akibat. Contoh dari riset pemasaran mungkin seperti perusahaan mie instan, yang dimana perusahaan mie instan tersebut pada awalnya mengeluarkan produknya yang kecil, lalu dikeluhkan oleh masyarakat, yaitu karena porsinya yang kurang banyak, dan perusahaan pun mendengar apa dari keluh kesah dari masyarakat, lalu perusahaan pun mengubah mie yang kecil tersebut menjadi lebih besar. Lalu dari hal tersebut perusahaan pun melakukan penelitian sehingga dikumpulkannya masalah-masalah dari suatu pemasaran tersebut, dan ditemukan ternyata masyarakat lebih memilih mie jumbo karena mie jumbo tersebut memiliki porsi yang cukup untuk orang-orang yang memiliki porsi makan yang lebih banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kresna Wahyu Wibowo dengan NIM 2019210634. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengimplementasikan rencana riset. Riset merupakan rencana riset pemasaran ke dalam tindakan nyata yang meliputi kegiatan mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi. Mengimplementasikan rencana riset yaitu periset menerapkan rencana riset pemasaran ke dalam tindakan nyata yang meliputi kegiatan mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi. Riset juga memproses dan menganalisis data yang tertumpuk untuk mengisolasi informasi dan penemuan penting. Mereka harus memeriksa data untuk akurasi dan kelengkapan, serta mengkodekannya untuk analisis. Riset lalu mentabulasikan hasilnya dan menghitung ukuran statistik. Penerapan meliputi 1. Mengumpulkan dan memproses, 2. Menganalisis informasi, 3. Dapat dilakukan oleh staf riset pemasaran atau perusahaan luar. Selanjutnya yaitu menerjemahkan dan melaporkan hasil penemuan. Periset menerjemahkan penemuan, menarik kesimpulan, dan melaporkan penemuan tersebut kepada manajemen. Periset tidak boleh melebih-lebihkan angka dan teknik statistik agar menyenangkan manajer, karena itu menyangkut tentang hal penemuan dan riset yang dilakukan. Jadi secara tidak langsung kita tidak diperbolehkan untuk melebih-lebihkan angka dan statistik tersebut. Terima kasih.